dianggap candaan, ya. Tapi itu kan sebagai satu isyarat sebetulnya bahwa kalau untuk mengurangi betul tingkat prostitusi itu harus sama-sama gentleman gitu loh ya. Jangan hanya yang diserang itu yang perempuannya saja, ya, yang pemberi layanan, ya. Tapi yang menggunakan layanan itu juga harus fair dong. Kalau itu sampai misalnya, ya itu bisa diidentifikasi siapa begitu dalam bentuk kartu atau data begitu, itu malah bagus. Sebab prinsipnya adalah kalau masih banyak yang minta layanan dan itu samar-samar dan itu tidak diketahui oleh orang, maka penawar layanan itu juga pasti banyak, kan gitu kan. Nah, ketika yang meminta layanan itu kemudian dipublikasikan, ya, orang menjadi tahu, maka mereka segan. Dengan cara seperti itulah, ya, saya yakin bahwa prostitusi itu akan turun. Ya, itu adalah solusi yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang JJ. Tadi Anda sudah gemes ingin mengomentari. Ya, pertama menurut saya ini kita punya perda soal, kita punya undang-undang soal pornografi begitu. Tapi sebenarnya kita masyarakat yang munafik, ya. Artinya pelacuran itu merajalela di mana-mana. Kita kalau pergi ke kota lepas jam 3 pagi itu ngamprah di jalanan mereka. Tanpa ada yang menindak mereka. Padahal perdanya ada. Padahal perdanya ada, undang-undangnya ada. Jadi prostitusi itu merajalela di Jakarta sedemikian rupa. Dan seperti saya sebut tadi di akhir tahun diumumkan oleh Dinas Kesehatan Jakarta soal ribuan anak muda yang kena penyakit kelamin. Dan saya merasa aneh begitu ya dengan keputusan atau ide dari Pak Wakil Gubernur soal kartu Jakarta Butuh. Pertama menurut saya, apa bisa itu ditanggulangi hanya dengan sebuah kartu? Kita zaman teknologi seperti Bang Yos bilang. Tujuannya sih ingin menghukum para penggunanya. Iya, tapi seperti Bang Yos bilang, teknologi udah berkembang sedemikian rupa. Online itu sudah sedemikian rupa. Mereka nggak perlu lagi kartu itu. Dengan gitu nama alias. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua menurut saya, ini Pak Wakil Gubernur ini bahlul menurut saya. Kalau nggak bisa gila dan jahat menurut saya, dia bahlul menurut saya. Kenapa? Itu namanya kartu Jakarta Butuh. Kalau saya jadi putri, saya akan marah. Karena apa? Dia nggak sensitif gender, dia jahat loh sama perempuan. Butuh itu dalam bahasa Melayu artinya kelamin perempuan. Padahal tadi dia ngomong bahwa pengguna jasa prostitusi itu bisa terjadi bukan hanya karena perempuannya tapi ada laki-lakinya. Ini kan menurut saya dari cara mereka bersikap saja kita bisa melihat bahwa mereka nggak serius, nggak bersungguh-sungguh. Tapi mereka tahu ini persoalan besar. Oke, baik Bang Yos, yang paling visible yang bisa dilakukan apa? Jadi gini ya, dulu zamannya itu sudah beda ya, zaman Orde Baru katakan gitu ya, penguasa itu sangat powerful gitu. Zaman Bang Ali itu tadi kan mau bikin apa juga bisa gitu kan. Karena berpikir yang realistis gitu kan. Ini betul kan, judi juga diorganisir. Saya sudah mencoba judi daripada berkeliaran, gimana tak pulang Pulau Seribu. Udah koordinasi dengan DPRD katanya sudah oke, begitu aku statement di koran digempur habis-habisan aku sama para ulama, langsung dia, oh aku juga nggak setuju. Udah forget it, udah saya nggak mau lagi bicara soal judi. Tak basmi aja, karena masalah lokalisir juga seperti itu. Sama dengan itu. Ini wacana seperti itu sudah lupakan itu. Karena aku berani bertarung, mereka nggak akan berani. Sudah ada undang-undangnya. Kalau hukuman sosial karena melanggar agama ini mungkin dia bisa cari alasan-alasan, tapi kalau melanggar undang-undang kan dia kena sanksi pidana. Gitu. Mungkin jadi apa dong yang paling mungkin untuk dilakukan? Mungkin ya sekarang ini ya kontrol itu sudah ada perdanya kan. Jadi ruang geraknya harus dipersempit habis. Di samping keluarnya juga dicarikan lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya pemerintah. Dan itu tidak bisa pemerintah daerah sendiri kan. Karena Jakarta ini adalah ibu kota, itu kayak magnet gitu, termasuk ini pelacuran ini kan. Jadi kalau pengen terkenal ya dan cepat dapat duitnya ya harus ke Jakarta gitu. Jadi tinggal menunggu apakah penerapan perda ini menurut Anda berdua ini sudah kuat ya?
sudah sangat kuat Ya, ya perdanya. perda itu Ya kan ada keputusan landasannya kan harus politik Iya, menurut dilaksanakan saya. iya, dan ada harusnya. sanksi hukumnya kan. Iya, gitu. makanya. Jadi tinggal menunggu apakah ini benar-benar Yang akan konsisten dilakukan. aja kita. Orang nama-nama baru bersana-sana juga. Oke. Kalau ada pekerjaan lain kenapa Baik. nggak pekerjaan yang lain? Baik, terima kasih Bang Yos, Bang JJ, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi di Prime Time News atas nama teman-teman yang bertugas. Saya Putri Ayuni Tias pamit. Terima kasih Anda bisa menyaksikan Trending Topic sesaat lagi.